Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, kita lihat bab tahrimu ta'dzib bin nar fi kulli haywan hatta namla wa nahwiha. Bab diharamkannya menyiksa dengan api untuk setiap hewan sampai pun pada semut dan lainnya. Bab 283 saking Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Hadisnya 1609. Sudah dapat belum? Taman berapa? 704. Ayo dibuka. 704 ya. Halaman 704. Hadis nomor 1609. Sudah? Bab 283 nggih? Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asana Rasulullah SAW fi ba'sin faqal in wajadtum fulanan wa fulanan li rajulaini min Quraisy samaha fa ahrikuhuma bin nar. Summa qala Rasulullah SAW hina aradna al-khuruja inni kuntu amartukum an tuhriku fulanan wa fulan wa innan nar la yu'adzibu biha ilallah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma rawahul Bukhari. Coba dibaca artinya. Kantori. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami dalam satu utusan. Lalu beliau bersabda, jika kalian mendapatkan si fulan dan si fulan, yaitu dua orang Quraisy, beliau menyebut nama mereka berdua, maka bakarlah mereka dengan api. Kemudian Rasulullah SAW bersabda saat kami hendak keluar, sesungguhnya aku tadi memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Akan tetapi api itu tidak digunakan untuk menyiksa kecuali oleh Allah. Maka jika kalian menemukan mereka berdua, bunuhlah. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Kita lihat di sini hadis riwayat Bukhari ini punya faedah-faedah sebagai berikut. 1. Diharamkan menyiksa dengan api di dunia. Diharamkan menyiksa dengan api di dunia atau dengan membakar. Misalnya apa? Wonten semut dibakar. Baiknya tidak. Ada binatang-binatang tertentu yang mengganggu, dibakar. Hah? Tawon juga. Ya, di sini dilarang. Karena tadi wa innan naro la yu'adzibu biha illallah. Karena yang menyiksa dengan api itu hanyalah Allah saja, yaitu dalam neraka dengan cara dibakar. Kemudian faedah yang kedua, boleh menetapkan hukum dengan berijtihad lalu merubah hukum tadi lagi. Jadi hukum yang pertama itu ijtihad, boleh merubah suatu hukum dengan ijtihad. Lalu merubah hukum itu lagi. Lihat tadi sebelumnya Rasul suruh kan bakar kan? Kemudian beliau larang. Berarti yang pertama itu ijtihad beliau, lalu diubah lagi, itu tidak dibolehkan.
Berarti kalau ada yang beristihad itu boleh ketika dia punya dasar-dasar hukum untuk beristihad. Namun ketika istihad ini ternyata dia dapat dalil, maka dia ubah tadi hukum tersebut. Masih dibolehkan. Kemudian faedah yang ketiga, dianjurkan untuk menyebutkan dalil ketika menetapkan suatu hukum. Dianjurkan untuk menyebutkan dalil ketika menetapkan suatu hukum. Sehingga tidak terjadi kerancuan. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, kalau sudah disebut dalil itu biasanya kita tenang. Ya, namun kalau cuma menyampaikan sesuatu, termasuk mau ceramah juga, cuma asal ngomong saja, ya, kadang masih ada keraguan-raguan. Namun kalau kita itu sampaikan sesuatu dengan dalil, Al-Quran, hadis, orang percaya langsung. Oh, seperti ini yang dimaksud. Akan menerima. Maka kalau menyampaikan sesuatu, nasihat, kultum, ceramah, khutbah Jumat, lebih ditekankan pada dalil. Oh, ini pernyataannya seperti ini dalilnya kayak gini. Beralih lagi pernyataan kayak gini, ini dalilnya seperti ini. Beralih lagi, ini pernyataan kayak gini, ini dalilnya seperti ini. Jadi dengan dalil itu lebih tenang. Orang dengar juga, oh yakin saya berarti mengamalkan sesuatu yang benar karena ada dalilnya. Kemudian faedah yang keempat, dimakruhkan membunuh hewan-hewan kecil dengan menggunakan api. Membunuh hewan-hewan kecil dengan menggunakan api. Kalau dikatakan oleh Syekh Salim sini makruh. Berarti nanti hukum makruh ini bisa lepas ketika dalam keadaan darurat. Gak ada jalan lain untuk basmi itu kecuali dengan api berarti. Contoh tadi semut ganggu. Selain jalan pakai api apa? Hah? Ya minyak tanah kok dibakar meneh ya. Terus semprot, oh kayak baygon gitu. Ya bisa. Namun kalau nggak ada cara lain untuk itu kecuali dibakar, ya sudah. Maka hukum makruh tadi jadi hilang karena darurat. Atau dalam keadaan hajat butuh. Hukum hajat di sini berlaku, hukum makruh itu hilang ketika punya hajat. Ada sesuatu yang dilarang tadi itu dibolehkan ketika darurat, nggak ada jalan lain. Ya berarti kalau darurat saja ya kan baru dibolehkan. Namun kalau masih ada jalan lain tetap mencari jalan lain. Kemudian faedah yang kelima, hadis boleh dihapus dengan hadis. Hadis boleh dihapus dengan hadis. Ini tadi ya, tadi sebelumnya dibolehkan bakar pakai api kan? Setelah itu dihapus, tidak boleh. Itu namanya hadis dibatalkan dengan hadis. Itu dalam hukum nasakh dan mansukh masih boleh. Awalnya haram jadi halal. Kalau ada hukum yang berbunyi seperti ini, berarti itu namanya nanti kalau ini dalam hadis, hadisnya dibatalkan lagi dengan hadis. Hadis baru membatalkan hadis yang sebelumnya. Itu masih boleh. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dalam penegakan hukum had boleh diwakilkan. Dalam penegakan hukum had boleh diwakilkan. Maksudnya gini, tadi kan Rasul suruh, kalau kamu ketemu dengannya, bakarlah dia.
Berarti kan disuruh wakilkan. Harusnya Rasul yang nanti menyiksa atau menjatuhkan hukuman, yang menyiksa langsung. Namun Rasul digantikan tadi oleh orang lain. Itu namanya istinabah, menggantikan atau badal. Kita itu mengganti, boleh. Sama dalam beberapa hukum, boleh itu kita cari badal atau pengganti. Contoh, ada yang tidak mampu, dia ini nyumbang sapi, namun nggak mampu nyembelih sapi langsung sendiri. Boleh nggak digantikan? Boleh. Ya, kalau dalam hukum itu ada yang boleh digantikan untuk diwakilkan dengan yang lainnya, maka dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, menyiksa dengan api termasuk kekhususan bagi Allah. Menyiksa dengan api termasuk kekhususan bagi Allah. Sekarang lihat lagi hadis 1610 saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin fantalaqa li hajatihi fara'ayna hummaratan ma'aha farkhan fakhasna farkhaiha faja'at al-hummaratu faja'alat ta'rishu faja'a Nabi SAW faqala man faja'a hadhi apa itu bauladiha ruddu waladaha biwaladiha ruddu waladaha ilaiha wa ra'a qaryatan namlin qad haraknaha faqal man haraka hadhihi qulna nahnu qal innahu la yanbaghi ayu adziba bin nar illa rabbun nar rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Baik, dibacakan artinya hadis Ibnu Mas'ud 1610. Dalam sebuah perjalanan, lalu beliau pergi untuk buang air. Kemudian kami melihat seekor burung kecil dengan dua anaknya. Burung kecil, hummarah itu burung kecil ya, dengan anaknya. Terus lalu kami mengambil dua anaknya itu. Maka dia ambil dua anaknya itu. Jadi ini burung, dua anaknya diambil. Terus maka datanglah burung kecil tersebut berputar-putar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang lalu berkata, siapakah yang membuat burung ini risau akan anaknya? nah, jadi siapa yang buat burung ini risau akan anaknya? Kenapa risau? Anaknya diambil. Ya, terus Kembalikanlah anaknya kepadanya. nah, kembalikan anaknya pada induknya. Gak boleh dipisah. Terus Beliau juga melihat sarang semut yang telah kami bakar. ada sarang semut yang telah dibakar. Lalu Beliau lalu bertanya, siapakah yang membakar ini? nah, siapa yang bakar ini? Terus Kami menjawab, kami. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan menggunakan api kecuali rohnya api. nah, itu cerita tentang lagi bakar apa? Semut. Ditegur, yang boleh menyiksa dengan membakar itu hanyalah Rabbun nar, yaitu Allah saja, Rabbnya api. Itu yang pantas. Nah, sekarang kita lihat faedah hadisnya. Hadis ini sahih. Kita lihat faedahnya. Yang pertama, dilarang membakar hewan berarti hidup-hidup ya. Kalau sudah mati ya sudah dipanggang berarti boleh. Dilarang membakar hewan hidup-hidup, termasuk juga hewan-hewan kecil disebut hasyarat. Ya,
disebut hasyarat, hewan-hewan kecil tadi. Ada semut, ada laba-laba, ya, sebangsa itu yang kecil-kecil itu tidak boleh dibakar dengan api. Faedah yang berikutnya, tadi lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tunaikan hajat. Beliau itu menyendiri, artinya menutupi diri. Berarti diperintahkan buang hajat dalam keadaan tertutup, tidak dilihat lainnya. Diperintahkan buang hajat dalam keadaan tertutup, tidak dilihat lainnya. Dan faedah yang berikutnya, tidak boleh memisah induk dan anaknya yang masih butuh dengan induknya. Tidak boleh memisah induk dan anaknya yang masih butuh dengan induknya. Terutama kalau di sini lagi menyusui misalnya, lagi butuh sekali dengan ibunya, nggak boleh. Lagi butuh sekali dengan induknya, tidak boleh dipisah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, menyiksa dengan api adalah kekhususan bagi Allah. Menyiksa dengan api adalah kekhususan bagi Allah. Kemudian faedah yang ke 5, kita diperintahkan berbuat baik dan berkasih sayang pada hewan. Berbuat baik dan berkasih sayang pada hewan. Namun ingat, berbuat baik berkasih sayang pada hewan ini tergantung. Nanti kalau pada hewan yang haram tidak disuruh pelihara. Seperti apa kemarin? Memelihara anjing. Ya, orang muslim nggak boleh. Ada berapa kerugiannya? 3. Yang pertama, pahalanya berkurang 1 qirot atau 2 qirot. Yang kedua, malaikat gak mau masuk dalam rumah. Yang ketiga, anjing itu najis. Najis kok dekat-dekat. Najis itu dijauhi. Nah, untuk yang berikutnya, bab 284, diharamkan nunda-nunda bayar utang kalau mampu. Matul ghani, nunda-nunda bayar utang ketika mampu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, karena ada kajiannya besok di Bantul hari Ahad Pon, jam 7:30 tanggal 8. Monggo jika ada pertanyaan. Ya. Menzolimi anaknya enggak, biasa-biasa aja sih kan, enggak masalah. Iya, ya kalau tidak ada masalah ya sudah enggak apa-apa, santai-santai aja. Ada lagi ora apa-apa. Ada lagi Pak Nasir. Biasanya nanya.
Kalau ngaji ingin mendapatkan akhirat, bukankah malah dapat dulu Ustaz? Akhirat dapat, dunia dapat. Dunianya apa? Ngaji. Haji. Ya tapi kan niatan pokoknya kan karena Allah dulu. Ya nanti dunianya tuh ikutan saja. Seperti Rasul katakan orang ini pergi haji itu, bahwasanya siapa yang ikutkan haji dan umroh, dia tidak pernah jatuh fakir, miskin. Iya ini benar. Manfaat dunia dia peroleh, namun tetap niatannya ikhlas karena Allah. Dia tidak hanya haji, tapi maksudnya saya menanyakan dalilnya itu Ustaz. Yang barang siapa mencari akhirat, dunianya katut. Kalau mencari dunia, akhiratnya tidak kena. Itu dalilnya nggak punya. Tolong dikasih dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya terserah Quran apa hadis. Ya itu tadi itu yang jenengan sebut. Jadi bahasa Jawa itu bahasa ini. Mangkanatid dunya hammahu dan seterusnya. Katanya kalau nggak pakai dalil nggak apa-apa. Didalili meneh aku. Nanti hadis lengkapnya, hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kau tahu yang kau mau. Ya enggak usah ada perintah doa berarti. Batin terus. Ini bar sholat apa ini? Dalam sholat? Di luar sholat. Jadi baca. Mulutnya minimal qomat kamit. Tidak bersuara, yang penting qomat kamit. Enggak bisa dalam hati. Disuruh baca. Gak bisa dalam batin yang saya bayangkan kayak gini. Allah tahu itu yang saya mau itu. Terus untuk apa ada perintah doa? Untuk apa ada perintah berdoa? Sia-sia perintahnya kalau gitu. Semuanya serba Allah tahu saja. Ada lagi? Ya. Kan jadi ikutan. Mala yasbutu taba'an mala yasbutu istiqlalan. Ada kaidah gini. Kalau dia jadi ikutan itu boleh, namun kalau berdiri sendiri enggak boleh. Jenengan bakar semut itu sendiri enggak boleh. Namun kalau kok bakar sampah, semut kok masuk dalamnya boleh. Namun kalau bakar sendiri enggak boleh. Asalnya enggak boleh tadi kan? Itu. Kon, baik. Ada lagi? Ya. Boleh. Dalilnya hadis. Ya Aba Umair ma fa'ala bin Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang kamu lakukan dengan burung kecil? Ketika itu Abu Umair yang masih kecil itu punya sangkar burung. Itu masih dibolehkan. Yang penting apa? Yang penting apa? Iya, jelas. Kalau nggak dirawat, dosa berarti. Sama seperti orang itu memelihara kucing, kok nggak diberi makan, terus mati gara-gara itu. Kan ada cerita yang pernah kita lewat kan? Ada kucing yang itu diikat. Ada serangga yang di tanah pun dia tidak boleh untuk dimakan. Yang punya itu nggak kasih kesempatan untuk makan tadi. Maka apa yang terjadi? Ya, disebutkan dalam hadis dia masuk neraka gara-gara kucing tadi. Jadi nggak boleh menyiksanya. Babnya sudah lewat. Ada lagi? Bunuh nyamuk dengan raket. Boleh. Raket bukan api. Strom. Ya kan? Jangan samakan.
Strum yo sendiri, api yo sendiri. Ya kan? Enggak masalah. Ada lagi. Berarti bunuh semut pakai strum tadi? Nggak boleh. Strum sendiri, api sendiri, jangan samakan. Nah. Apa? Teh ini. Itu tadi pakai kaidah tadi. Yasbutu taba'an mala yasbutu istiqlalan. Kalau dia jadi ikutan itu boleh, namun berdiri sendiri nggak boleh. Minum semut sak gelas nggak boleh. Namun kalau semutnya itu ikutan di teh tadi boleh. Ya, artinya dimaafkan di situ. Jadi kalau berdiri sendiri tidak boleh, kalau ikutan boleh. Jadi pengikut boleh. Itu maksudnya. Kaidahnya masuk di situ. Enggak. Kan dia enggak minum semutnya, dia minum teh. Iya. Apa mau minum semut? Ya tadi berarti minum sak gelas semut berarti. Kaidahnya yasbutu tab'an mala yasbutu istiqlalan. Kalau jadi pengikut boleh, namun kalau dia berdiri sendiri tidak boleh. Pon? Sampun ya? Ya, kita cukup sekian dan kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diingatkan hari Ahad pon jam 7:30 sampai selesai pengajian di Masjid Agung Manunggal Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.